Dan kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 3 SD Negeri 1 Kaligondang, dengan tema kali ini yaitu ibadah sholat kewajibanku bagian yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjalankan sholat dengan tertib, memahami dan mencontohkan makna sholat sebagai wujud dan pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Lalu yang ketiga, memahami dan menceritakan hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang tema ibadah sholat kewajibanku. Tetapi pada kesempatan ini kita mulai dengan pengertian dan hukum sholat. Yang kedua yaitu ketentuan sholat. Ayo kita memasuki pembelajaran. Tetapi sebelum memasuki pembelajaran, kita perhatikan peta konsep pembelajaran hari ini tentang ibadah sholat kewajibanku. Ketentuan sholat, pengertian dan hukum sholat. Di dalam ketentuan sholat itu ada syarat sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan hukum sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ibadah sholat diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Lalu, sholat secara bahasa yaitu doa. Sholat secara istilah yaitu ibadah yang didahului takbiratul ihram dan diakhiri salam dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi di dalam bahasa, sholat itu artinya doa atau kita berdoa. Tetapi dalam istilah atau maknanya, ibadah yang didahului takbiratul ihram yaitu bertakbir Allahu Akbar dan diakhiri salam, lalu dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi salat itu harus tertib. Hukum salat, dalil dari Al-Quran yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 103, potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqut. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Lalu terdapat juga di Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, maka dirikanlah sholat dan berpeganglah kamu pada tali. Yang kedua yaitu ketentuan sholat. Jadi ketentuan sholat yang pertama itu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua suci dari hadas, yang ketiga berakal atau tidak gila, yang keempat balik yaitu sudah memasuki usia dewasa itu wajib, lalu yang kelima telah mengetahui diwajibkannya sholat, lalu yang keenam melihat dan mendengar azan, yang ketujuh yaitu terjaga atau dalam keadaan tidak tidur. Lalu yang kedua itu ada syarat sah sholat. Jadi ada syarat wajib dan syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat itu terdiri dari suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga menutup aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah, dan kedua telapak tangan itu untuk aurat perempuan. Lalu menghadap ke arah kiblat, dan yang terakhir sudah masuk waktu sholat. Ya, selanjutnya yaitu ada rukun sholat. Rukun sholat itu berdiri dengan betul, yaitu niat, lalu membaca takbiratul ihram,
lalu membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, membaca sholawat, memberi salam, dan tertib. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini Ibu akan mengirimkan atau memberikan video pembelajaran tentang gerakan-gerakan dalam rukun sholat. Jadi rukun sholat yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kita melaksanakan rukun sholat itu harus sesuai aturan syariat Islam dan tertib. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau kita sholat ada hal yang membatalkan, maka sholat itu hukumnya menjadi tidak sah untuk dikerjakan. Yang pertama, ketika sholat jangan berbicara secara sengaja. Yang kedua, banyak bergerak secara berurutan, yaitu mengikuti imam. Kalau kita sholat sendiri harus sesuai dengan urutan. Yang ketiga, hadas, yaitu bersih dari hadas. Kalau hadas itu harus bersih dari hadas kecil besar. Kalau kita berhadas tidak suci dari hadas bersih maupun besar, maka tidak boleh sholat. Lalu keluar najis atau terkena najis. Terus yang kelima, terbuka auratnya tatkala di dalam sholat. Berarti aurat kita harus menutup bagian tubuh yang harus ditutupi. Lalu merubah niat, jadi kita sholat yaitu harus sesuai niat kita. Sholat subuh harus sesuai niat kita untuk melakukan sholat subuh, sholat duhur, dan sholat yang lainnya. Dan niat kita berdoa kepada Allah. Yang ketujuh yaitu membelakangi kiblat. Jadi sholat itu sah dikatakan kalau kita menghadap ke arah kiblat. Lalu makan, sholat tidak boleh makan ya, minum, ataupun tertawa sampai mengeluarkan atau kelihatan giginya itu tidak boleh, maka sholatnya menjadi batal. Dan yang terakhir itu murtad. Murtad itu keluar dari agama, yaitu keluar dari syarat wajib sholat. Mungkin itu saja Ibu menyampaikan materi hari ini mengenai pengertian dan hukum sholat, juga ketentuan sholat. Mohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang tidak sesuai atau salah dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus belajar. Dan materi ibadah sholat kewajibanku dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran kelima halaman 41 sampai 43 atau 44. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sholat. Pertama, berdiri tegap menghadap kiblat. Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Coba perhatikan posisi tangannya. Ketiga adalah sedekat. Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada. Coba perhatikan posisi tangannya. Urutan keempat adalah ruku. Coba perhatikan posisi badannya.
Kelima adalah i'tidal atau bangkit dari ruku. Keenam adalah sujud, 2 kali dalam 1 rakaat. Coba perhatikan gambar ini. Hidung dan dahi harus menyentuh lantai. Urutan ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Kedelapan adalah tasyahud awal. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Dan juga telunjuk tangan kanannya. Kesembilan adalah tasyahud akhir. Coba perhatikan posisi kakinya. Kesepuluh adalah salam, menoleh ke arah kanan dahulu, kemudian menoleh ke arah kiri.